wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anissa Dinugraheni dari Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa. Saya dari PGSD kelas 2A dengan nomor NIM 20215027. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang praktikum magnet yang telah saya lakukan tanggal 29 Mei 2021, tepatnya pada hari Sabtu kemarin. Saya mulai dan selesai pada tanggal 30 Mei 2021, yaitu hari Minggu hari ini. Saya mulai praktikum ini pada jam 4 sore sampai dengan selesai. Dan jadwal pelaksanaannya dari saya mulai mempelajari LKM tanggal 29 Mei 2021, menyiapkan bahan, melakukan praktik kegiatan 1 saya lakukan pada hari Sabtu. Nah, untuk selanjutnya kegiatan praktikum yang kedua, ketiga, dan menyusun LKM serta melakukan presentasi saya lakukan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021. Lanjut ke tujuan dari praktikum ini, yaitu mendeskripsikan cara membuat magnet dari bahan di sekitar, kemudian membuat magnet dengan cara induksi, digosok dan dialiri arus listrik atau elektromagnetis. Yang ketiga, membuat kompas sederhana menggunakan alat yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat, menentukan arah medan magnet. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu magnet, penggaris plastik, lilin, jarum jahit, paperclip, kawat tembaga, baterai, bolam lampu kecil. Tapi bolam lampu yang saya beli itu mati, jadi saya tidak menggunakan bolam lampu. Kemudian selotip bening, serbuk besi, gunting, cutter, kertas HVS, saya menggunakan kertas juga, silet, piring plastik, dan paku ukuran 2-3 cm. Sebenarnya saya lebih panjang menggunakannya. Oke, baik. Prosedur kerja untuk kegiatan 1, membuat magnet sederhana, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang selanjutnya adalah gosokkan paku secara searah selama 5-10 menit. Kemudian dekatkan alat yang akan diuji dan amati apa yang terjadi. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, membuat magnet dengan cara menempelkan atau induksi pada magnet selama 5-10 menit. Kemudian dekatkan pada alat yang akan diuji, kemudian amati apa yang terjadi. Selanjutnya dengan cara elektromagnetis, sambungkan baterai dan kawat, kemudian dekatkan pada alat yang akan diuji, kemudian amati apa yang terjadi. Bandingkan langkah 2, 3, dan 4 menggunakan tabel pengamatan. Nah, kegiatan yang kedua dengan membuat kompas sederhana, siapkan alat dan bahan yaitu piring plastik, air, kertas, dan jarum dan silet. Isi dulu piring plastik tersebut dengan air secukupnya, letakkan silet di atas air secara horizontal dan amati apa yang terjadi. Kemudian letakkan kertas di atas air sebagai tempat meletakkan jarum. Sebelumnya jarum digosokkan secara searah sebanyak 30 kali dan diletakkan di atas kertas. Amati apa yang terjadi serta dokumentasikan. Kemudian putar kertas secara ke segala arah. Kemudian apabila arah jarum tersebut menunjukkan arah utara dan selatan, maka kompas tersebut berhasil. Nah, selanjutnya untuk mengetahui arah medan magnet, siapkan alat dan bahan yaitu kertas HVS dan magnet serta buku besi. Kemudian letakkan magnet di atas kertas HVS dan taburi serbuk besi. Amati apa yang terjadi, jangan lupa didominasikan. Nah, hasil pengamatan dari tabel yang disediakan, saya memberikan gambar atau bukti dokumentasi serta ditempatkan pada tabel yang sudah ditentukan. Untuk jarum,
baik yang induksi elektromagnetis maupun yang digosokkan, sama-sama menempel. Untuk paku juga menempel, baik jarum, paku, paperclip maupun silet. Untuk ketiga cara pembuatan magnet semuanya menempel. Nah, sedangkan untuk lilin, penggaris, kertas, dan juga plastik, untuk keempatnya baik menggunakan induksi, digosok maupun elektromagnetis, semuanya tidak menempel. Sedangkan hasil pengamatan yang kedua, ini ada saya dokumentasinya. Dari gambar di atas, kegiatan di 2 itu menunjukkan jarum dan silet yang mengarah pada arah utara di bagian atas, dan di bagian bawah adalah arah selatan. Jadi saya sudah mencobanya dan itu bisa kembali lagi. Jadi percobaan yang kedua ini berhasil. Untuk hasil pengamatan kegiatan yang ketiga, saya menggunakan magnet bundar. Jadi saya tidak tahu di mana sebenarnya letak kutub-kutubnya, karena dia bundar, hanya bundar. Mungkin karena bundar dan sebenarnya sedikit tabung berarti ya, dan hanya bisa di satu sisi saja, maka serbuknya menempel secara melingkar mengikuti magnet tersebut. Lanjut, diskusi mengapa paku yang digosok dengan magnet dapat memiliki sifat magnet. Karena paku adalah bahan yang mudah ditarik oleh magnet, sehingga karena mudah ditarik oleh magnet, maka mudah pula untuk dialiri magnet. Nah, gosokan magnet yang terus-menerus membuat paku menjadi memiliki muatan magnet, karena adanya gosokan memindahkan energi magnet yang ada. Nah, untuk yang nomor 2, mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Paku adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Saat ditempelkan pada magnet, paku juga dialiri energi magnet, sehingga setelah beberapa saat paku dapat menarik benda yang bersifat feromagnetik dan paramagnetik. Jadi magnet itu mengalir dari energi magnet itu mengalir dari magnet itu sendiri ke paku tadi. Yang ketiga, mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Karena medan magnet tersebut, maka paku yang dialiri arus listrik dapat menarik benda-benda yang bersifat feromagnetik dan paramagnetik. Yang keempat, jelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang Anda buat pada kegiatan 2. Prinsip kerja kompas tersebut adalah dengan memanfaatkan energi magnet yang ada di alam. Karena adanya muatan magnet pada jarum, sehingga secara otomatis akan tertarik oleh magnet yang ada di utara dan selatan. Jarum yang menuju arah utara adalah kutub selatan, dan jarum yang menuju arah selatan adalah kutub utara. Karena magnet yang kutubnya sama akan saling tolak-menolak. Yang kelima, mengapa serbuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan Anda pada kegiatan ketiga? Karena bentuk magnet yang melingkar menyebabkan bubuk besi yang ada di sekitar magnet akan menuju ke tengah dari magnet. Hal itu terjadi karena pusat gaya magnet berada di sekeliling lingkaran magnet tersebut. Jadi bentuknya sesuai dengan bentuk magnetnya, yaitu lingkaran. Simpulan dari presentasi saya kali ini yaitu magnet sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh sederhananya adalah kompas, di mana kompas memanfaatkan magnet yang ada di alam sehingga kita bisa mengerti arah dan tujuan kita. Pembuatan kompas ini juga dapat dilakukan dengan cara yang mudah. Selain itu, dalam pembuatan magnet sendiri juga dapat dilakukan dengan beberapa cara, baik secara induksi elektromagnetis maupun digosokkan pada magnet secara searah dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, berikut presentasi dari saya, banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.